ada konsep, ada prinsip, dan ada hukum. Kira-kira hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan mengkaji topik tentang hakikat dan kedudukan IPA serta bagaimana cara mengajarkannya di sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di semester 5, khususnya di mata kuliah pembelajaran IPA MISD. Nah, bersama saya, Safrizal MPD. Nah, di pembelajaran kali ini, topik pembahasan kita kali ini adalah mengenai hakikat dan kedudukan IPA. Nah, tujuan perkuliahan kita yang pertama ini, di minggu kedua, ya, di pertemuan kedua ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan hakikat IPA dalam pembelajaran di MISD serta menunjukkan bagaimana pembelajaran IPA yang baik di MISD. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menampilkan tujuan pembelajarannya. Oke, sebelum kita melanjutkan dan Bapak menjelaskan ada berapa hakikat IPA dan kemudian bagaimana cara membelajarkan IPA di SD, terlebih dahulu Bapak akan menampilkan beberapa argumentasi ilmiah terkait dengan hal ini. Sedih sih guys ya sebenarnya ketika kita melihat proses pembelajaran IPA ataupun kita melihat beberapa masalah faktual terkait dengan pembelajaran, seperti misalnya hasil belajar IPA rendah atau kemudian tingkat literasi siswa Indonesia itu hanya peringkat kedua di beberapa tahun terakhir, lalu kemudian kemampuan berpikir kritis siswa yang juga tidak baik-baik saja begitu ya, lalu kemudian apalagi banyak hal sebenarnya yang lebih tepatnya yang saat ini yang menjadi kesedihan gitu ya, itu adalah berkaitan dengan ya penurunan hasil PISA khususnya di beberapa tahun terakhir. Tapi di tahun 2002 ini kabarnya sih ada peningkatan ya, walaupun tidak drastis tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, sekarang dari beberapa permasalahan inilah kemudian kenapa kita harus mempelajari hakikat IPA. Setelah kita telaah dari beberapa literatur ilmiah, ternyata permasalahan-permasalahan yang Bapak sampaikan tadi ya, seperti ini, dan ini banyak banget ya. Itu dikarenakan miskonsepsi pembelajaran IPA di antara guru-guru, khususnya adalah guru-guru sekolah dasar. Karena kebanyakan itu masih menggunakan pola pikir tradisional seperti IPA harus banyak menghafal, IPA harus banyak mengerjakan LKS begitu ya. IPA harus banyak menulis, IPA harus banyak menggunakan buku. Itu adalah fakta-fakta di lapangan yang sering kita lakukan. Maka wajar permasalahan-permasalahan itu terjadi. Nah, jelas ya, maka kenapa kita mempelajari hakikat dan kedudukan IPA serta bagaimana proses pembelajaran IPA seharusnya di SD? Ya karena tadi permasalahan yang tadi. Kita tidak ingin ke depannya ya, pendidikan Indonesia khususnya di guru ataupun di anak-anak SD masih memiliki pola pikir ataupun ya keterampilan IPA yang sangat tidak mumpuni. Oleh sebab itu, maka kita harus menerapkan setidaknya hari ini Bapak akan menjelaskan 3 hakikat dan kedudukan sains IPA serta bagaimana nanti akan mengimplementasinya. Oke, yang pertama, hakikat kedudukan IPA yang pertama itu adalah IPA sebagai produk. Nah, produk ini bukan berarti handphone gitu ya, bukan berarti seperti barang-barang kayak sayuran, bukan itu. Ya, produk di sini artinya adalah bahwa IPA itu terdiri dari fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori. Nah, keempat tadi itu adalah produk IPA, yang mana nanti dalam proses pencapaian produk itu, ya, dalam proses pencapaian produk itu harus ada langkah-langkah saintifiknya. Nah, kalau di beberapa literatur yang Bapak baca bahwa kalau produk IPA itu lebih menekankan kepada ini ya, kerangka hubungan yang lebih luas antara fakta, konsep, prinsip, hukum. Artinya dalam proses pembelajaran IPA perlu adanya keterkaitan antara fakta, konsep, prinsip, dan hukum. Kita sudah kembali di kelas. Oke, jadi teman-teman, jelas ya bahwa hakikat IPA itu dan kedudukannya sebenarnya ada banyak.
Tetapi untuk materi kali ini yang Bapak jelaskan hanya ada 3, yaitu IPA sebagai produk, IPA sebagai proses, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Nah, lalu bagaimana Pak cara kita mengajarkan IPA? Nah, seperti di awal sudah disampaikan bahwa IPA itu terdiri dari proses-proses saintifik. Maka dalam proses pembelajaran IPA itu harus dimulai dari fakta. Nah, fakta di sini dimaksud adalah bahwa proses pembelajaran IPA itu harus dilalui dengan pengamatan yang betul-betul secara data itu jelas datanya bahwa itu adalah data-data yang sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua ya, di pembelajaran IPA itu harus diturunkan dari fakta ke konsep. Nah, konsep ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa menggunakan media pembelajaran sebagai bentuk abstraksi dari benda-benda konkret yang harus kita jadikan sebagai sampel media untuk penyampaian informasi dari guru media ke siswa. Artinya media ini sebenarnya digunakan untuk bagaimana mengaktifkan proses-proses sains seperti siswa melihat, kemudian siswa mengamati, lalu kemudian siswa kayak seperti mengoperasionalkan media. Artinya di media itu adalah diaktifkannya seluruh indera siswa sehingga pengetahuan akan bertahan lama. Nah, yang ketiga diturunkan ke prinsip dan hukum, atau secara ininya di prinsip dan teori. Nah, prinsip dan teori ini adalah produk IPA. Jadi sebelum siswa kita hantarkan kepada produk IPA, siswa kita harus kita bekali dulu faktanya apa, lalu kemudian proses dari untuk menguraikan fakta itu ada media berupa konsep. Lalu dari konsep itu mereka bisa menyimpulkan, oh betul loh, ternyata kata teori ini itu A berasal dari fakta dan konsep. Mahasiswa, nah sekarang kita sudah ada di labor nih. Kira-kira hakikat IPA yang kedua kalau berkaitan dengan labor, berkaitan dengan apa ya? Ya, betul. Hakikat IPA yang kedua adalah IPA sebagai proses. Nah, kalau kita cari tahu dari definisinya, IPA sebagai proses itu bermakna bahwa proses pembelajaran IPA itu harus mengedepankan proses-proses saintifik. Artinya, untuk menyimpulkan sesuatu, siswa harus diajarkan bagaimana memperoleh informasi berdasarkan hasil pengamatan, kemudian berdasarkan langkah-langkah saintifik yang kita ajarkan. Seperti misalnya kalau di SD itu ada mengamati, kemudian merumuskan masalah, membuat hipotesis, sampai nanti pada akhirnya adalah mereka menemukan jawaban dari hasil observasi saintifik yang mereka lakukan. Nah, untuk itu dalam proses pembelajaran IPA ya, kedudukan IPA yang kedua ini menjadi penting untuk dilaksanakan agar proses pengetahuan IPA bertahan lama. Udah ya, Bapak mau lanjut dulu. Pak, ngapain Pak? Mahasiswa. Yuk, kira-kira Bapak ngapain sekarang? Ya, betul. Nah, di hakikat dan kedudukan IPA yang ketiga yaitu adalah IPA sebagai sikap. Nah, makna IPA sebagai sikap di sini adalah bahwa sikap ilmiah itu merupakan sikap yang dilakukan untuk mengetahui, kemudian mengembangkan dan mengaplikasikan IPA dalam kehidupan sehari-hari. Kalau katanya Paul de Hartford ya, menyatakan bahwa seorang yang literate terhadap IPA itu adalah orang yang dia paham, dia kenal dengan IPA, dan dia mampu mengaplikasikan IPA untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jelas ya, bahwa proses pembelajaran IPA, hakikat dan kedudukan IPA sebagai sikap menjadi salah satu hal yang perlu Bapak dan Ibu guru perhatikan, khususnya adalah guru-guru SD. Sekarang kita kembali ke kelas. Pak, pembelajaran udah selesai apa belum Pak? Iya bener, lupa. Maaf ya, ini bapaknya terlalu serius nih untuk melakukan praktikum karena mempraktikkan proses pembelajaran IPA. Oke, jadi kesimpulannya adalah proses pembelajaran IPA itu adalah proses pembelajaran yang dilalui dari fakta, kemudian turun ke konsep, lalu kemudian diarahkan ke prinsip dan hukum. Semudah itu kan, Ferguson? Oke, ada dua lagi hakikat dan kedudukan IPA yang harus teman-teman cari di rumah dengan berbagai literatur. Kemudian untuk minggu depan silahkan laporkan dari dua hakikat IPA yang menjadi tugas di rumah. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.